nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, dari desa ke desa lain, untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. 12 murid menemaninya dalam perjalanan ini, serta beberapa wanita yang telah Yesus sembuhkan dari roh jahat atau dari berbagai penyakit. Wanita-wanita itu adalah Maria yang disebut Magdalena, Yohana, Susana. Injil mencatat bahwa kelompok wanita ini menemani Yesus dan ke-12 murid. Ketiga wanita ini berasal dari kelompok perempuan yang beragam. Beberapa adalah pendosa umum, yang lain dari keluarga kaya atau terkemuka. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu bahwa Maria Magdalena telah menjalani kehidupan yang sangat bermasalah dan tersiksa. Injil mencatat bahwa Yesus membebaskannya dari 7 setan. Sedangkan Yohana, istri kepala keuangan raja, memiliki kedudukan sosial dan politik yang signifikan. Sebagai rasa syukur, para wanita ini berpergian dengan Yesus dan menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi Yesus dan murid-muridnya dari sumber daya pribadi mereka. Dengan cara yang sangat konkret, melalui dukungan keuangan mereka, para wanita ini adalah bagian penting dari pelayanan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang kita semua tahu, uang itu penting dalam kehidupan kita. Tanpa sumber daya yang cukup, kita menjadi cacat dan tidak mampu menafkahi keluarga, masyarakat, dan orang miskin. Wanita-wanita ini benar-benar memberi Yesus hadiah yang luar biasa. Kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai anak Allah datang dari lubuk hati mereka yang paling dalam.
Mereka tidak hanya setia kepadanya, mereka menjadi murid-muridnya. Mereka mengikuti dia berkeliling ke pedesaan dan menyediakan kebutuhannya dan juga kebutuhan murid-muridnya. Para wanita ini juga adalah murid Yesus, meskipun mereka tidak disebut sebagai murid. Saudara-saudariku yang terkasih, siapapun yang memilih untuk mengikuti Yesus adalah seorang murid. Perikop ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pilih-pilih tentang para pengikutnya. Dia datang untuk memanggil kita semua, terlepas dari latar belakang kita atau masa lalu kita. Hari ini kita adalah wanita dan pria yang telah memilih untuk mengikuti Yesus. Dan hari ini kita dipanggil untuk menyediakan bagi orang-orang dalam hidup kita yang membutuhkannya. Kita dapat melakukan ini dengan memberikan sumbangan, terkhususnya di masa pandemi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu membantu mereka yang berkesulitan dalam ekonomi mereka, membantu tetangga kita yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka, dan mungkin hanya mendengarkan seseorang yang membutuhkan dukungan kita. Jika kita mengaku sebagai murid Yesus, apakah orang-orang yang kita jumpai hari ini akan dan telah mengakui kita sebagai pengikutnya melalui tindakan-tindakan baik kita? Semoga kita mampu menjadi murid Yesus lewat hidup kita, lewat kebaikan yang kita bagikan terhadap sesama yang kita jumpai. Tuhan, nyalakanlah hatiku untuk-Mu. Semoga kami dapat memberikan dengan cuma-cuma karunia, talenta, dan sumber daya yang Engkau berikan kepada kami demi kepentingan-Mu dan untuk pekerjaan mewartakan Injil dan demi untuk membantu sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.